Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Bu Maheta? Alhamdulillah sangat baik, Bu. Ya, semoga kita selalu sehat ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, Amin. ini kan Bu Isti ada kegiatan coaching. Nah, saya boleh bertanya tentang rubrik penilaiannya. Apakah Bu Isti sudah mempelajari rubrik penilaiannya, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah mulai mempelajari rubrik penilaiannya. Oh, baik Bu. Itu di rubrik penilaian itu kan ada 3 tahap ya Bu ya. Yang pertama adalah tahap pra-supervisi, kemudian yang kedua tahap supervisi, dan yang ketiga adalah tahap pasca supervisi. Nah, untuk tahap pra-supervisi ini kita akan mendiskusikan tentang kompetensi inti yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching ini. Apakah Bu Isti sudah mempersiapkan kompetensi inti yang akan dicapai, Bu Isti? Sudah, Bu. Ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian sesuai dengan alur Tirta, Bu. Yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot, kemitraan, dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Baik. Menurut Bu Maheta, bagaimana Bu Maheta? Oh ya, Bu. Itu kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Isti. Nah, dalam kompetensi inti tadi Bu Isti menjalankan dengan alur apa, Bu? Alur Tirta, Bu. Oh ya, apa saja, Bu? Alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, ya Bu. Semoga nanti praktik coaching berjalan lancar sesuai dengan alur Tirta dan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Isti bisa tercapai sesuai dengan tujuan pengembangan yang ingin dicapai. Ya, Bu. Luar biasa ya Bu Isti sudah mempersiapkan dan mempelajari rubrik penilaian dalam kegiatan coaching ini. Nah, untuk coachingnya siapa Bu Isti? Untuk coachingnya nanti Bu Mariani, Bu. Oh, Bu Mariani. Iya. Baik Bu Isti, masih ada pertanyaan lagi. Ya, Bu. Ini tentang kehadiran penuh. Itu menurut Bu Isti bagaimana? Nanti tentang kehadiran penuh selama saya melakukan coaching dengan Bu Mariani, saya akan tetap berada pada posisi di tempat terus, Bu. Oh, jadi dalam kegiatan coaching ini Bu Isti juga tidak meninggalkan kompetensi inti kehadiran penuh ya Bu ya? Iya, Bu. Ya. Kalau menurut Bu Maheta, bagaimana Bu Maheta? Tentang kehadiran penuh ini. Tentang kehadiran penuh di sini berarti Bu Isti nanti bisa benar-benar hadir, kemudian hadir tidak hanya secara fisik ya Bu, tapi juga hadir secara perasaan atau batin, pikiran, itu semua hadir. Nah, kemudian Bu Isti tadi kompetensi yang spesifik ingin diobservasi tadi present atau kehadiran penuh. Nah, ini yang saya tanyakan indikator ketercapaiannya apa Bu supaya tujuannya tercapai dalam kehadiran penuh tersebut Bu? Dalam kehadiran penuh ini nanti saya akan
memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Koce untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan dan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan beliau, Bu, seperti itu. Ya, luar biasa Baik, sekali Bu, ya, Bu. satu pertanyaan lagi. Ya, Bu. Satu pertanyaan lagi ya, Bu Isti ya. Ye. Tentang kompetensi inti yang lebih spesifik ingin diobservasi, Ya. itu apa, Bu? Kompetensi inti yang ingin kami observasi menurut Bu Isti apa? Mendengarkan aktif, Bu. Mendengarkan aktif saat Mendengarkan aktif. Koce menuangkan ide-ide beliau. Baik, kalau saya ingin menitik beratkan bagian kompetensi inti yaitu pada pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur cerita, boleh apa tidak, Bu? Oh, boleh, Bu. Sesuai dengan alur tirta, kita akan dari pertanyaan yang berbobot itu mengenai tujuan yang akan dicapai, terus identifikasi permasalahan dan rencana aksi serta tanggung jawab. Itu nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan tersebut yang pertanyaannya itu sebagai pertanyaan terbuka. Seperti apa, bagaimana, kapan, seperti itu, Bu. Ya. Baik, Bu Isti, saya kira diskusi ini sudah cukup dan kita bisa memulai kegiatan coaching. Ya, semoga kegiatan coaching Bu Isti dengan Bu Mariani berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan. Sukses selalu untuk kita semua. Ya, Bu, terima kasih sudah berkenan menjadi pengamat bagi kami saat melakukan coaching saat ini. Iya, Bu. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Bagaimana kabarnya Bu Yani hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu Isti. Oh, alhamdulillah, ikut senang ya, Bu. Ya. Oh ya, Bu. Bu Isti sendiri gimana kabarnya, Bu Isti? Alhamdulillah, Bu. Saya sehat. Bu Isti, mohon maaf, Bu Isti ada waktu enggak ya, Bu? Ada, Bu. Ini saya baru selesai mengajar. Bagaimana ya, Bu? Kalau tidak mengganggu, saya mau minta waktunya sebentar, Bu Isti. Silahkan, Bu. Ibu bisa menemui saya di ruang guru ya, Bu? Iya. Baik, Bu Isti. Bu Isti, begini Bu Isti, ada... Ya, Bu. Oh, Bu Isti, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya nih, Bu Isti. Iya, Bu. Kira-kira apa ya yang mengganjal kerisauan hati Bu Yani saat ini, Bu? Jadi begini, Bu Isti. Bu Isti kan tahu ya, saat ini saya sedang mengikuti kegiatan diklat calon guru penggerak, di mana tugasnya banyak sekali. Yang selanjutnya saat ini juga bersamaan dengan kegiatan pengajuan dupak tahunan, Bu Isti. Iya, Bu. Iya. Jadi permasalahannya Bu Yani saat ini sedang risau tentang dupak dan guru penggerak ya, Bu. Kira-kira Bu Yani punya gambaran apa untuk melakukan kegiatan tersebut, Bu? Jadi gini Bu Isti, terkait dengan
guru penggerak kan ini sudah jalan 70% ya, lebih mungkin. Jadi kan saya memang sudah berazam untuk meneruskan dan melakukan yang terbaik begitu. Kaitannya dengan tadi pengajuan dupak tadi, itu ada beberapa teman yang minta tolong ke saya, Bu, untuk bisa dibantu. Kan sekarang pengajuan dupaknya menggunakan aplikasi ya, Bu. Ada beberapa teman senior itu yang kesulitan. Terus mereka minta tolong ke saya. Iya. Saya belum jawab sih, Bu. Masih galau mau diterima atau tidak gitu, Bu Isti. Oh, terus tindakan Bu Yani bagaimana, Bu? Saya masih bingung, Bu Isti, belum saya jawab karena kan saat ini sedang padat ya. Selain tadi ada pelatihan calon guru penggerak, saya juga tentunya sebagai ibu juga harus punya kewajiban. Kemudian sebagai guru, di mana tupoksi utama saya juga menuntut untuk dikerjakan. Nah ini bingung saya mau diterima atau enggak. Kira-kira gimana ya Bu Isti ya? Saya minta pertimbangannya dong Bu. Oh gitu ya Bu. Berarti Ibu masih risau, masih galau untuk menerima tawaran dari teman ya, untuk Iya Bu Isti. diterima atau tidak. Lah, apa yang Ibu dapatkan nanti misalnya tawaran itu diterima, Bu? Ya tentu saja ada imbalan sih Bu. Karena memang biasanya teman-teman minta tolong ke saya itu beliau-beliau memberikan imbalan yang sepantasnya begitu. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya begitu. Cuman saya agak bingung mengatur waktunya ini, Bu. Wah, bagus dong, Bu. Bisa untuk tambahan penghasilan kalau seperti itu. Lalu masalahnya apa ya, Bu Yani? Kok Bu Yani masih risau terus seperti itu? Saya agak kesulitan mengatur waktu, Bu Isti. Yang membuat Bu Yani galau itu karena belum bisa mengatur waktu ya, Bu ya? Iya. Iya, tadi kan ada ini ya, Bu Yani mengungkapkan ada beberapa teman yang menceritakan bahwa biasanya minta tolong ke Bu Yani untuk membuat dupak tersebut ya. Selama Iya, Bu ini Isti. bagaimana Bu Yani mengatur waktu Bu untuk melakukan kegiatan sampingan tersebut? Kalau dulu sih saya biasanya mengerjakan itu setelah pembelajaran begitu ya, Bu, setelah tugas-tugas utama saya selesai, itu setelah duhur biasanya gitu saya kerjakan, Bu. Tapi kalau saat ini kan karena ada kegiatan diklat calon guru penggerak di mana saya juga harus mengerjakan tugas, waktu habis duhur itu saya manfaatkan untuk itu, Bu. Kadang pun masih lanjut di malam hari. Gitu, Bu. Berarti kalau sekarang apakah tidak mungkin dikerjakan selain waktu itu Pak Bu setelah duhur atau di luar jam pembelajaran di sekolah? Kalau di sekolah sepertinya sudah tidak memungkinkan, Bu, karena kan apalagi saat ini anak-anak itu pulangnya sudah agak siang karena ada kegiatan literasi tambahan untuk anak-anak yang mau masuk SD. Jadi kalau siang kayaknya tidak memungkinkan deh, Bu. Iya ya Bu. Berarti kalau ditolak ada konsekuensinya enggak Bu kira-kira? Ya sayang ya, Bu, ya kalau ditolak karena kan ya jujur saja, Bu. Saat ini kan memang kebutuhan saya baru banyak ya, bisa dapat penghasilan tambahan. Iya. Berarti situasi saat ini tidak memungkinkan ya Bu untuk membantu teman mengerjakan dupak ya. Misalnya Ibu sudah bisa saat ini situasinya mendukung,
itu yang sudah Ibu kerjakan itu sudah pada level berapa ya, Bu? Jadi gini Bu, saya kan membantu teman-teman tidak semata-mata mencari tambahan ya Bu, ya tidak semata-mata mencari tambahan penghasilan. Tapi saya itu menghargai kepercayaan yang mereka berikan Bu. Jadi menurut saya ya saya berada mungkin di level 6 mungkin ya Bu ya. Sudah berada di level 6 ya, Bu. Terus untuk bisa mencapai level 10 itu usaha apa yang Bu Yani kembangkan, Bu? Ya mungkin saya akan mengatur waktu lagi Bu. Mungkin ya karena tidak memungkinkan dikerjakan di rumah, mungkin saya harus mengerjakan di rumah. Karena tidak memungkinkan dikerjakan di sekolah, saya akan mengerjakan di rumah, tapi kan konsekuensinya malam, Bu. Jadi ya mungkin saya harus berkomunikasi dengan keluarga, Bu Isti. Wah, keren itu, Bu. Jadi terharu saya. Kalau begitu, kira-kira ada solusi lain enggak, Bu? Apa ya Bu Isti ya? Karena saya mengerjakan di malam hari, tentunya berpengaruh terhadap stamina saya Bu Isti. Ya maklum lah, seiring berjalannya usia, stamina saya sudah tidak seperti dulu lagi. Jadi saya kira saya butuh asupan nutrisi yang lebih mungkin ya Bu Isti ya. Iya iya, Bu, iya. Terus ada gagasan apa ya, Bu, untuk mencapai tujuan Ibu, misalnya ini mengerjakannya di luar jam sekolah ya, atau, di siang hari setelah Bu Yani, melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah. Kalau tawaran itu, diambil bagaimana, Bu? Misalnya ini gagasannya Bu Yani nggih, untuk mendapatkan, eee, penghasilan tambahan itu gagasan yang mau dimunculkan seperti apa, Bu? Itu tadi Bu, mengatur waktu mungkin ya. Mengatur waktu karena dikerjakan di luar ya harus menjaga stamina Bu Isti. Apakah hal itu akan mempengaruhi efektivitas untuk mengerjakan, tugas tambahan itu, Bu? Saya kira cukup efektif ya Bu ya, karena kan saya mengerjakannya di luar tugas utama saya ya. Iya. Ya, alhamdulillah kalau Bu Yani punya rencana atau gagasan untuk melakukannya di luar jam pembelajaran di sekolah dan di waktu longgarnya Bu Yani ya, Bu ya. Uh, Seperti apa gambaran yang akan dilakukan Bu Yani selanjutnya, Bu? Mungkin saya akan segera menghubungi teman-teman ya Bu Isti ya, karena kemarin kan saya belum menjawab permintaan dari teman-teman. Saya akan menghubungi teman-teman dan menjawab apa yang menjadi tawaran mereka Bu Isti. Iya, iya. Iya, keputusan yang luar biasa Bu untuk dapat menerima job sampingan, tidak semata-mata hanya membantu teman dan tidak semata-mata juga untuk mendapatkan tambahan penghasilan, tapi untuk menghargai kepercayaan dari teman-teman ya Bu. Jadi setelah Iya ini Bu apa Isti. yang akan dilakukan oleh Bu Yani untuk, eee melakukan pekerjaan tambahan tersebut? Ya, karena saya butuh stamina yang bagus, saya nanti akan beli buah Bu, sama beli vitamin Bu Isti, biar tetap sehat. Oh iya, berarti ada rencana lain ya Bu selain itu? Mungkin ini ya Bu, saya kan sedang ada program senam juga untuk menjaga kebugaran. Nah, mungkin saya akan
lebih konsisten lagi untuk melakukan senam biar tetap sehat dan bugar Bu Isti. Jadi bisa menjalankan amanah dari teman-teman tadi. Iya. Bagus itu Bu ya untuk menjaga stamina. Ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan disertai olahraga ya Bu. Iya, Bu. Kalau selain tindakan secara fisik seperti itu, untuk menjaga emosional Bu Yani sendiri bagaimana Bu? Mungkin saya akan meluangkan waktu untuk me time ya Bu, karena kan mungkin banyak pekerjaan juga menjadikan kondisi hati dan pikiran juga lelah ya Bu. Saya akan mengagihkan sedikit waktu saya untuk me time Bu Isti. Oh iya Bu. Terus apakah ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut Bu? Siapa yang bertanggung jawab Bu? Oh iya Bu Isti, kan saya mengerjakannya di luar jam kerja ya. Kemungkinan juga di malam hari. Saya kan masih ada anak-anak, anak balita ya Bu. Jadi yang mendukung penuh tentu yang keluarga Bu Isti, terutama suami. Jadi saya akan berkomunikasi dengan suami Bu Isti. Iya iya Bu. Berarti itu sudah ada dukungan penuh dari keluarga Ibu ya untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan sampingan Bu Yani untuk membantu teman dalam menyelesaikan dupak ya Bu ya. Iya Bu Isti. Ya. Terus dari yang sudah kita bicarakan saat ini, apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini Bu Yani? Saya alhamdulillah jadi lega Bu Isti, Bu Isti sudah berkenan mendengarkan curhatan saya. Saya jadi menemukan alternatif solusi dari kebingungan saya Bu Isti. Saya akan menerima tawaran dari teman-teman, tentu dengan konsekuensi saya berkomunikasi dengan keluarga Bu Isti. Iya. Saya juga harus menjaga stamina, mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh saya, Bu Isti. Ya bagus sekali itu Bu. Oh ya Bu Yani, mohon maaf, ini kan waktu saya sudah harus masuk kelas lagi. Bagaimana ya Bu? Oh iya, maaf ya Bu Isti ya, sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak Bu Isti sudah berkenan menerima curhat saya. Semoga Bu Isti sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya Bu Isti. Saya mohon pamit ya Bu Isti ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti, saya ucapkan selamat untuk yang pertama-tamanya ya, sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching dengan Bu Mariani. Terima kasih juga Bu. Kegiatan coaching yang sudah terlaksana tadi, ya kegiatan coachingnya sudah sangat bagus, tapi ada catatan yang saya sampaikan. Iya Bu. Nantinya. Dan sebelumnya ada satu pertanyaan Bu Isti. Iya Bu. Tadi yang sudah Bu Isti lakukan sebagai indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apa Bu? Tadi saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur Tirta Bu, meliputi tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi dan tanggung jawab. Itu tadi sudah saya
melakukan Ya. coaching dengan Bu Mariani meliputi kompetensi tersebut, Bu. Baik, Bu Isti. Jadi langkah-langkah untuk mencapai kompetensi sudah Ibu lakukan, dan catatan dari saya itu yang Bu Isti dengan Bu Mariani tadi terlihat hangat, jadi menunjukkan adanya hubungan kemitraan. Kemudian yang kedua tadi untuk tujuan tadi Bu Isti tidak menanyakan secara spesifik, tetapi ada tujuan yang ingin dicapai dari Koci tadi hanya tersirat begitu ya Bu ya. Ya, Kemudian Bu. yang ketiga tentang identifikasi masalah, ya sudah ada tadi Bu Isti sebagai coach menanyakan tentang permasalahan Koci, kemudian menanyakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan atau yang berhubungan dengan munculnya permasalahan. Kemudian Bu Isti juga sudah menanyakan level pencapaian antara 1 sampai 10. Dan satu lagi Bu Isti sudah menanyakan usaha yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk yang keempat tentang rencana aksi, alur theta yang keempat ini, Bu Isti sebagai coach sudah ada rencana aksinya, menanyakan rencana aksi yaitu menanyakan pencapaian tujuan dan memberikan pertanyaan yang berbobot berupa apa rencana Ibu untuk mengatasi masalah. Nah, kemudian untuk alur theta yang terakhir yaitu komitmen, Bu Isti sudah menanyakan apa ada yang terlibat dan upaya untuk mengatasi masalah. Demikian hasil dari pengamatan saya. Barangkali Bu Maheta akan menambahkan dari hasil observer ini. Silahkan Bu Maheta. Baik Bu, ya Bu Isti tadi sebagai coach sungguh luar biasa ya Bu. Terima kasih Bu. Di sini menggali ya Bu, memperdayakan atau mengoptimalkan potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh kucing. Dalam tadi sudah runtut ya Bu alur tirtanya. Yang tahap pertama yaitu tujuan. Di sini coach sudah menyampaikan pembuka, kemudian Kuci menjawabnya tujuan tersebut secara jelas. Kemudian yang identifikasi di sini Bu Isti sebagai coach sudah menyampaikan pertanyaan yang bersifat terbuka. Ya. Jadi coach di sini aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian yang rencana aksi, nah di sini lalu coach mengarahkan langsung Kuci dalam menjawab rencana aksi. Nah, Kuci cenderung mengiyakan istilahnya umpan balik atau jawaban dari coach. Kemudian yang tanggung jawab di sini coach sudah memberikan kesempatan pada Kuci untuk menyimpulkan tadi hasil dari kucing tadi, Bu. Begitu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan pada Bu Isti, dari 3 kompetensi inti kucing, yang ingin Bu Isti kembangkan kompetensi apa, Bu? Kalau tadi kan Bu Isti mau mengembangkan yang present ya, kehadiran penuh ya, yang pas prasupervisi. Nah, yang pasca percakapan ini yang Bu Isti kembangkan apa, Bu? Dalam pasca observasi yang sudah saya lakukan tadi, saya termotivasi untuk membuat pertanyaan yang berbobot untuk melakukan kegiatan coaching selanjutnya, Bu. Ya, bagus sekali ya Bu Isti. Ya Bu, terima kasih. Ya Bu, kemudian saya kembalikan ke Bu Kadarwati. Baik Bu Isti, jadi
apa yang sudah saya amati, kami berdua bersama Bu Mahita sudah mengamati dan hasil coaching ini luar biasa, sudah sangat bagus, sukses untuk Bu Isti. Saya rasa cukup dari kami ya. Ya Bu, terima kasih atas masukannya ya Bu. Kita beri aplaus buat Bu Isti. Terima kasih. Assalamualaikum.